Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita lanjut pembelajaran tematiknya. Simak videonya dengan baik, jangan ada yang skip atau dilengkap-lengkap, diperhatikan kalian ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pembelajarannya. Hari ini subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, muatannya IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Pelajaran pertama yaitu IPS, hubungan manusia dengan lingkungan alam. Hubungan manusia dan lingkungan alam saling memberikan keuntungan. Lingkungan alam menyediakan tempat tinggal bagi manusia dan sumber daya alam yang sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hubungan atau interaksi antara manusia dan lingkungan alam dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam, yaitu segala sesuatu usaha manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya yang pertama itu manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Yang kedua, waktu untuk belayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Yang ketiga, menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam. Yang kedua, interaksi manusia yang mendominasi alam, yaitu usaha manusia untuk mengubah alam sehingga sesuatu dengan yang dikehendaki. Contohnya, manusia berupaya memodifikasi cuaca dengan mengembangkan teknologi hujan buatan untuk meningkatkan hasil pertanian. Nah, ini kita simak cara pembuatan hujan buatan. Banyak dari kita yang selama ini masih kurang dalam memahami hujan buatan. Banyak dari kita yang berpikir bahwa hujan buatan itu dilakukan hanya dengan cara menaburkan garam dapur di udara melalui pesawat terbang. Atau ada juga nih yang bilang pakai metode unik dengan cara menyimpan air garam di sebuah wadah untuk kemudian ditempatkan di halaman rumah agar terjadi hujan. Apakah benar hanya dengan begitu? Ternyata metode hujan buatan tidak sesederhana itu loh. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Metode hujan buatan merupakan gabungan proses antara teknologi, tenaga manusia, dan fenomena alam itu sendiri. Maka dari itulah, hujan buatan kerap disebut dengan istilah teknologi modifikasi cuaca. Tahap 1. Menyiapkan bahan. Selain garam dapur, bahan-bahan lain yang perlu dipersiapkan sebelum proses penciptaan hujan buatan diantaranya adalah argentium iodida atau sering juga disebut dengan perak iodida, kalsium klorida, urea, serta amonium nitrat. Dan yang perlu diketahui bahwa bahan-bahan tersebut harus berbentuk butiran halus dengan ukuran diameter 10-50 mikron atau setara 0,01 sampai 0,05 mm. Ukuran ini hampir sama kecilnya dengan ukuran selai rambut manusia yang dibelah dua. Tahap berikutnya adalah tahap penyemaian. Bahan-bahan yang sudah disiapkan tadi, kecuali urea dan amonium nitrat, kemudian diangkut dengan menggunakan sebuah pesawat terbang yang telah dimodifikasi khusus untuk melaksanakan tugas penyemaian di udara. Nah, waktu yang paling ideal untuk menaburkan bahan-bahan ini adalah di pagi hari, yaitu sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi, di mana pada pagi hari biasanya awan-awan sudah terbentuk secara alami. Lokasi penaburan bahan-bahan ini tentu tidak boleh sembarangan, melainkan harus ditaburkan persis di atas awan cumulus berupa gumpalan awan-awan kecil yang bentuknya mirip seperti kembang kol. Selain itu, faktor lain yang perlu diperhitungkan adalah arah angin dan kecepatannya, sehingga hujan buatan ini bisa turun di titik-titik yang diinginkan. Nah, setelah semua aspek tadi terpenuhi, barulah bahan-bahan yang telah disiapkan sebelumnya kemudian ditaburkan di atas awan cumulus tersebut secara merata. Tahap berikutnya adalah tahap menaburkan urea. Setelah beberapa jam dari tahap penaburan pertama, pesawat kembali terbang untuk menaburkan urea. Tahap ini berfungsi untuk membantu awan-awan yang sebelumnya berbentuk kecil untuk kemudian berkelompok menjadi awan-awan yang lebih besar. Semakin besar awan yang berkumpul, maka warna awan yang tadinya putih akan berubah menjadi abu-abu. Nah, awan-awan besar berwarna abu-abu inilah yang sering kita sebut sebagai awan hujan atau awan mendung. Tahap terakhir, setelah urea ditaburkan, pesawat kembali terbang dengan tugas menaburkan bahan kimia berikutnya. Bedanya pada tahap ini, bahan yang ditaburkan berbentuk larutan yang terdiri dari air, urea, dan amonium nitrat dengan perbandingan 4:3:1.
Tujuan dari penaburan larutan ini yaitu untuk mempercepat awan-awan dalam prosesnya membentuk butir-butir air dengan ukuran yang lebih besar. Sehingga ketika butir-butir air menjadi besar, maka butiran air tersebut akan menjadi semakin berat lalu jatuh ke bumi sebagai butiran air hujan. Nah, itulah tadi proses terciptanya hujan buatan dengan teknologi modifikasi cuaca. Selanjutnya, dampak interaksi manusia dengan lingkungan alam. Coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, ini adalah gambar seorang anak yang sedang membuang sampah. Namun, anak tersebut membuang sampahnya bukan di tempat sampah, melainkan di sungai. Pernahkah kamu melihat peristiwa seperti pada gambar di samping di lingkungan tempat tinggalmu? Jika kamu melihat peristiwa seperti pada gambar ini, sebaiknya kamu segera menegur orang tersebut karena perbuatannya akan menyumbat aliran sungai, sekaligus perbuatannya dapat mencemari sungai. Tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Kita ambil contoh peristiwa atau interaksi manusia dengan alam seperti gambar sebelumnya, yaitu gambar ini. Ya, ini adalah gambar anak yang sedang membuang sampah di sungai. Interaksi manusia dengan alam ini bukan interaksi yang baik. Nah, ini dapat mengakibatkan bencana yang tentu saja merugikan manusia juga. Bencana yang dapat ditimbulkan dari peristiwa yang ada pada gambar adalah banjir. Ya, jadi dari membuang sampah di sungai ini dapat menyumbat aliran sungai dan dapat mengakibatkan banjir. Tidak semua manusia memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Lihatlah pada gambar. Ya, pada gambar di sini ada orang-orang yang menebangi pohon. Tentu saja hal tersebut dapat merusak hutan, dapat menghancurkan lingkungan hidup para hewan dan juga merusak habitat hewan. Dan juga peristiwa ini dapat menyebabkan bencana alam, yaitu tanah longsor dan juga banjir bandang. Apa saja kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan alam? Yang pertama adalah membuang limbah ke sungai. Tahukah kamu apa itu limbah? Limbah merupakan sisa dari suatu kegiatan. Nah, limbah ini jika dibuang ke sungai dapat menyebabkan sungai menjadi tercemar sehingga dapat mematikan ikan. Kemudian contoh kegiatan yang lain yang dapat merusak lingkungan adalah menebangi hutan secara liar. Nah, seperti pada gambar yang sebelumnya, menebangi hutan secara liar dapat menyebabkan hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul ini tentu saja berbahaya karena tidak dapat menahan air, sehingga dapat memicu banjir bandang dan juga menjadi rawan longsor. Yang selanjutnya adalah menggunakan pestisida secara berlebihan. Biasanya, untuk memberantas hama tanaman, banyak orang menggunakan pestisida. Akan tetapi, penggunaan pestisida yang berlebihan justru akan merugikan. Penggunaan pestisida secara berlebih dapat membunuh hewan-hewan, termasuk hewan yang tidak merugikan. Selanjutnya adalah memburu binatang liar. Perburuan binatang liar menyebabkan hilangnya keseimbangan alam. Dan yang selanjutnya, menangkap ikan dengan racun, setrum, atau bahan peledak. Menangkap ikan dengan cara seperti ini akan mematikan semua ikan, baik itu ikan yang besar maupun ikan yang masih kecil. Akibatnya, ke depannya nanti ikan bisa saja akan mengalami kepunahan. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Dan kamu harus sebisa mungkin untuk menghindari kegiatan-kegiatan seperti ini agar lingkungan kita dapat tetap lestari. Oke, kita masuk ke materi PPKN yaitu Konvensi Hak Anak
yaitu wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak agar hidup anak menjadi lebih baik. Konvensi Hak Anak disetujui oleh Majelis Umum Persyarikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu tanggal 2 November 1990. Nah, disahkannya itu pada tanggal 2 September 1990. Hak-hak anak yang ada dalam Konvensi Hak Anak, yang pertama hak atas kebebasan sivil, jadi hak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan, hak untuk bebas berpikir, dan hak untuk bebas berekspresi. Terus yang kedua itu ada hak atas lingkungan keluarga. Dia itu jadi anak itu hak atas lingkungan keluarga merupakan hak asasi untuk khusus anak. Jadi orang dewasa tidak mempunyai hak ini. Anak mempunyai hak untuk diasuh oleh orang tuanya. Jika orang tua tidak ada atau tidak mampu mengasuh, hak berhak mendapatkan keluarga atau pengasuh pengganti. Yang ketiga, hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar. Anak mempunyai hak atas dasar kesehatan meliputi pencegahan penyakit, kekurangan gizi, dan pengurangan angka kematian bayi dan layanan kesehatan termasuk asuransi kesehatan. Selanjutnya yang keempat, hak atas pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Anak berhak atas pendidikan terutama pendidikan dasar, berhak untuk beristirahat, mempunyai waktu luang untuk bermain dan berkreasi, serta berhak untuk melibatkan aktif dalam kegiatan budaya di dalam masyarakat. Yang terakhir, hak atas perlindungan khusus. Anak mendapatkan perlindungan khusus bagi kelompok anak tertentu seperti pengungsi anak, anak yang bermasalah dengan hukum, dan anak dari kelompok minoritas atau masyarakat adat terasingin. Materi selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban sebagai siswa di sekolah. Apakah kamu masih ingat mengenai hak dan juga kewajiban? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara seimbang dan penuh tanggung jawab. Nah, apa saja hak dan kewajibanmu sebagai siswa? Hakmu sebagai siswa adalah mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih, kemudian mendapatkan nilai dari gurumu, mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pengajaran dari gurumu, dan juga hidup rukun dengan teman. Sedangkan, apa saja kewajibanmu sebagai siswa? Ya, kewajibanmu sebagai siswa belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian, mematuhi tata tertib sekolah, membuang sampah di tempat sampah, mendengarkan pendapat saat sedang berdiskusi, dan saling menghormati antar teman. Ini hanyalah beberapa contoh hak dan kewajibanmu sebagai siswa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain ya tentang hak dan kewajibanmu sebagai seorang siswa. Yang terakhir, bahasa Indonesia, cara menentukan ide pokok pada teks. Yang pertama, baca teks keseluruhan. Yang kedua, cari kalimat utama. Ketiga, menentukan inti dari kalimat utama. Silakan kalian kerjakan tugasnya, jawab dengan baik dan benar, jangan asal-asalan ya. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini, kita ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.